Halo, perkenalkan nama saya Febri Frensa. Di sini saya menggunakan aplikasi Pub Tracker. Di sini aku juga menguji 20 use case dan aku menggunakan 5 use case, yaitu yang pertama ada track waktu BAB dan input jenis BAB. Lalu yang kedua itu ada mengatur log BAB atau edit riwayat. Dan yang ketiga itu ada melihat statistik BAB. Dan yang keempat itu ada mengatur reminder BAB dan BAK. Dan yang terakhir itu ada mengedit profile atau ganti nickname, dan kelima hal ini bakal diuji. Nah, yang selanjutnya aku bakal bahas hasil dan analisis per use case yang akan kita bahas satu persatu. Nah, use case yang pertama itu ada track waktu BAB, itu 80% mayoritas tester itu berhasil. Tapi masalah utamanya adalah sebagian tester itu tuh ngira harus ngatur durasi dulu sebelum menekan start. Nah, urutan alur dan cara kerja ini tuh nggak sesuai sama ekspektasi pengguna. Lalu yang kedua itu ada mengatur log BAB. Nah, ini 80% juga tingkat keberhasilannya itu cukup baik. Tapi beberapa tester itu gagal menggunakan icon hamburger atau 3 garis itu sebagai pintu masuk ke riwayat atau edit data tersebut. Nah, icon ini tuh nggak kebaca sebagai menu log. Jadi benar-benar tidak terlihat seperti itu. Nah, yang ketiga itu melihat statistik. Nah, ini tuh juga 80%. Paling mudah ditemukan di antara semua fitur karena label statistik di navigasi itu cukup jelas. Dan pengguna itu bisa melihat itu. Nah, tapi sebagian kecil tester itu gagal karena aplikasinya ini kurang berbahasa Indonesia yang mendukung dan tidak ada petunjuk penggunaan. Jadi ketika untuk mencari tahu sendiri, mereka lumayan kebingungan dengan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Nah, yang keempat itu ada reminder BAB dan BAK. Nah, ini tuh 55%. Fokus di sini ini yang paling bermasalah. Jadi ada 2 lapis masalah. Yang pertama itu icon lonceng. Itu nggak dikenali sebagai reminder. Itu tuh dikira cuman notifikasi biasa. Jadi beberapa tester itu bahkan tidak bisa memulai task karena ngira itu cuma sekedar untuk notifikasi. Nah, yang kedua itu tester yang berhasil masuk, namun ketika dia sudah masuk pun itu sering salah mengisi detail seperti di bagian sound dan jam. Yang terakhir itu ada edit profile atau ganti nickname. Nah, ini tuh 85% tingkat keberhasilannya itu tertinggi karena masalahnya hanya pada lokasi ganti nickname yang tersembunyi di bawah foto profile. Nah, pengguna itu nggak tahu bahwa klik nama di bawah icon profile itu bisa membuka ke menu edit. Jadi pengguna ini hanya mengira ya itu nama dari profile tersebut dan tidak bisa diklik. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke saran perbaikan. Di sini kami concern ke 5 perbaikan yang akan kami lakukan. Nah, yang pertama itu ada ganti icon reminder. Nah, ini itu bakal kami lihat sepertinya lebih baik menggunakan icon jam alarm atau jam analog. Jadi bukan lonceng yang mirip notifikasi yang malah membuat pengguna itu tidak terpikir kalau oh ini itu simbol untuk reminder seperti itu. Nah, yang kedua itu ada tambah label teks pada icon navigasi. Nah, jadi seperti naruh tulisan kecil riwayat terus di bawah icon 3 garis tadi dan
reminder di bawah icon alarm. Jadi seperti mempermudah mereka untuk tahu kalau ini tuh simbol apa sih gitu, tanpa harus menerka-nerka ini bisa diklik atau tidak, seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga itu menyederhanakan akses ganti nickname. Nah, ini tuh lebih baik menambahkan icon pensil langsung di sebelah nama di halaman profile. Kenapa? Karena itu mempermudah dan sudah bukan hal yang asing untuk para pengguna tahu kalau ini hal yang bisa diedit. Bukan hanya sekedar tulisan aja yang membuat pengguna itu berpikir kalau oh ini hanya nama yang sudah akun yang sudah digunakan dan ini nama gitu. Ternyata itu tuh bisa diklik. Jadi untuk mempermudah ya kita menambahkan icon atau simbol pensil untuk mempermudah pengguna mengetahui oh ini bisa diedit seperti itu. Nah, yang keempat itu ada menambahkan onboarding atau petunjuk penggunaan. Nah, seperti tooltip singkat saat pertama buka fitur dan dukungan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, yang terakhir itu memperjelas alur time BAB. Nah, ini tuh menampilkan teks petunjuk kecil di atas tombol start di halaman awal itu agar pengguna tahu harus klik start dulu baru menunggu. Nah, di bagian terakhir ini ada kesimpulan. Nah, kami sudah menyimpulkan secara keseluruhan rata-rata success rate-nya itu 76%. Pada bagian use case 4 reminder itu jadi satu-satunya fitur yang benar-benar kritis dan perlu didesain ulang. Karena banyak banget kesalahan dan fitur-fitur yang membuat para pengguna ini tuh bingung seperti itu. Nah, tapi di fitur lain itu tuh sudah cukup baik dan hanya butuh perbaikan beberapa minor saja. Dari saya sekian, terima kasih.